Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال تعالى في آية أخرى: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Ciri orang yang mengharapkan kasih sayang Allah dan mendapatkan rahmat Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti, syaratnya ada 3. Yang pertama iman, yang kedua hijrah, dan yang ketiganya jihad atau berjuang di jalan agama Allah melalui diri dan hartanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Allah berfirman: Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjuang di jalan agama Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka lah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, supaya kita mendapatkan kasih sayang dari Allah, supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah baik di alam dunia maupun di akhirat, tentunya harus
sesuai dengan ketentuan dari Allah, yaitu yang 3 tadi: iman, hijrah, dan jihad. Kita ambil salah satu syarat yang mengharapkan rahmat Allah, yang kedua yaitu hijrah. Sesuai dengan tahun dan bulan, sekarang adalah bulan Muharram dan tahunnya juga tahun Hijriah. Kita kembalikan terhadap hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan supaya kita juga mendapatkan kasih sayang dari Allah. Pertanyaannya, bagaimanakah dan kenapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berani meninggalkan kampung halamannya yang beliau cintai? Dia dilahirkan di kota Mekah, beliau diutus di kota Mekah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah yang beliau cintai. Jawabannya, karena sayang terhadap umatnya, sayang terhadap agamanya. Secara syariatnya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hijrah ke kota Madinah, belum tentu kita mengenal agama Islam. Belum tentu kita kenal dengan Rabb sebagai pencipta alam. Belum tentu. Kenapa? Kita lihat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah yang beliau cintai. Karena di waktu itu pemimpin Quraisy yang dipimpin oleh 3 Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan, termasuk pengikut-pengikutnya, mereka mengadakan makar di suatu tempat yang disebut dengan Darun Nadwah. Setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, disitulah ada 2 tempat. Yang pertama, tempat musyawarahnya orang-orang kafir Quraisy yang disebut dengan Darun Nadwah, dan yang kedua, tempat musyawarahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang disebut dengan Darul Arqam. Darul Arqam itu adalah suatu tempat rumah Sayyidina Alqam yang paling miskin, tetapi dijadikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk musyawarah, untuk memajukan agama Islam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hijrah ke Madinah? Hasil daripada musyawarah di Darun Nadwah di waktu itu yang dipimpin oleh 3 Abu tadi mencetuskan 3. Yang pertama, liyuthbituka, yang kedua au yaqtuluka, dan yang ketiga au yukhrijuka. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 30, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju. Ingat Muhammad, pemimpin kafir Quraisy itu mereka musyawarah di Darun Nadwah untuk mengadakan rekayasa tipu daya kepada engkau Muhammad. Liyuthbituka, yang pertama hasilnya musyawarahna orang-orang kafir Quraisy di waktu itu adalah liyuthbituka, tangkap Muhammad supaya tidak menyampaikan visi dan misinya. Siapa yang bisa menangkap Muhammad akan diberi imbalan. Setelah Muhammad ditangkap, liyuthbituka, penjarakan Muhammad supaya dia tidak menyampaikan lagi risalahnya, menyampaikan lagi visi dan misinya. Nanti yang berhasil, kata pemimpin-pemimpin di waktu itu, akan diberi imbalan, tetapi dengan syarat jangan ada yang tahu, pengikut-pengikut Muhammad, keluarga Muhammad, kabilah Muhammad, jangan ada yang tahu bahwa Muhammad ditangkap dan dipenjarakan. Kenapa? Apabila Muhammad ada yang tahu Muhammad ditangkap dan dipenjarakan, maka tentunya pengikutnya akan nyusul mencari di mana keadaan Muhammad. Liyuthbituka. Yang kedua, au yaqtuluka. Pendapat yang kedua di hasil musyawarah di Darun Nadwah,
tidak usah dipenjarakan Muhammad itu, karena apabila Muhammad dipenjarakan, tentunya keluarga dan pengikutnya akan mencari di mana keberadaan Muhammad. Lantas apa pendapatmu? Au yaqtuluka, langsung saja Muhammad bunuh, beres urusan apabila Muhammad dibunuh. Tetapi membunuhnya dengan baik. Jangan ada yang melacak bahwa ada di kalangan kita yang membunuhnya. Jangan. Karena kalau tahu ada Muhammad dibunuh oleh seseorang, maka dia terancam oleh pengikut Muhammad. Au yaqtuluka. Yang ketiga, hasil daripada musyawarah di Darun Nadwah di waktu itu, au yakhrujuka, Muhammad tidak usah dipenjarakan, tidak usah ditangkap, Muhammad tidak usah dibunuh, karena walaupun bagaimanapun Muhammad adalah keturunan kita. Lantas bagaimana? Au yukhrijuka, usirlah Muhammad ke tempat yang terpencil, tetapi dengan syarat jangan ada yang tahu satu orang pun pengikut Muhammad. Akhirnya karena Nabi Muhammad SAW dibimbing dengan wahyu, dijaga oleh Allah dan para malaikat, nyampailah kepada baginda Muhammad hasil musyawarah orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kota Mekah yang beliau cintai. Jadi baginda Rasulullah SAW pindah dari kota Mekah ke kota Madinah bukan apa-apa, tetapi karena membela agama dan membela umatnya, termasuk kita di dalamnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, lantas bagaimanakah kita sebagai umat Muhammad, pengikut Muhammad, supaya pahalanya seperti hijrahnya Rasulullah beserta para sahabat? Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita tidak usah pindah ke kota Madinah, kita tidak usah hijrah buldan atau hijrah makan, hijrah tempat, tetapi yang harus kita hijrahkan adalah hijrah maknawi. Di mana kita mampu menghijrahkan maknawi, maka pahalanya sama seperti hijrahnya baginda Rasulullah dan para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa itu hijrah maknawiyah? Yang pertama, hijratul lisan, hijrahkan lisan. Dari apa? Yang pertama, hijrahkan lisan dari ucapan-ucapan yang buruk, ganti, hijrahkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Jauhkan lisan kita dari mengumpat orang, jauhkan lisan kita dari menghujat orang yang tidak jelas. Apabila kita mampu menghijrahkan lisan seperti tadi, maka pahalanya sama seperti hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, hijratul lisan. Yang kedua, hijrah maknawi itu adalah hijratul abdan. Hijrahkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Hijrahkan diri kita dari pergaulan-pergaulan yang kurang bagus. Yang tadinya kita masih suka judi, yang tadinya kita masih suka yang sifatnya maksiat, hijratul abdan, hijrahkan anggota badan kita minal maksiati ila taati, tinggalkan sifat-sifat yang menjadi durhaka atau maksiat kepada Allah, menuju taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan hijratul abdan seperti itu, maka kita pahalanya sama seperti hijrahnya baginda Rasulullah beserta para sahabat. Dua. Yang ketiga, hijrah maknawi yang harus kita lakukan adalah hijratul qalbi, menghijrahkan hati, menghijrahkan akidah kita. Hijratul qalbi yang pertama, hijratul qalbi minasyirki ila tauhidi, dari sifat-sifat kemusyrikan menuju sifat ketauhidan. Minal hijratil qalbi minan nifaki ilal iman,
Itulah yang harus kita hijrahkan dari sifat-sifat kemunafikan menuju sifat-sifat keimanan. Apabila sudah kita raih hijratul lisan, hijratul abdan, dan hijratul qalbi, maka kita meraih hijratul ma'nawiyah. Di mana kita mendapatkan hijratul ma'nawiyah? Tentunya termasuk kelompok orang-orang yang mendapat rahmat Allah sesuai janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 218. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan sesungguhnya orang-orang yang berhijrah, menghijrahkan maknawiyah yang tadi dan berjuang di jalan agama Allah, mereka lah yang meraih dan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala baik di alam dunia maupun nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi minati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil ardi wal ajam wa imam Thaibah Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa istiqamatan wa husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il aqibati wa su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويهديكم ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة.